Perkenalkan, nama saya Elizabeth Junita Anggreni Marbun, NIM 1815011122. Di sini akan menjelaskan mengenai piperin. Piperin merupakan metabolit sekunder golongan alkaloid yang lazim terkandung pada genus Piper dari famili Piperaceae. Piperin ini juga merupakan senyawa komponen utama alkaloid yang ada pada buah lada hitam atau Pipernirum, di mana piperin ini yaitu atau senyawa 1-piperyl-piperidin C17H19O3N ini merupakan alkaloid dengan inti piperidin. Piperin ini juga merupakan salah satu senyawa yang termasuk dalam golongan alkaloid sejati, di mana piperin ini berbentuk kristal berwarna kuning dengan titik lelehnya itu 127 sampai 129,5 derajat Celcius, yang merupakan piperin ini basa yang tidak optis aktif dalam larut yang dapat larut dalam alkohol, benzen, eter, dan sedikit larut dalam air. Piperin ini juga bersifat lebih murni karena piperin itu merupakan senyawa amida basa lemah yang dapat membentuk garam dengan sel kuat. Jika dihidrolisis dengan KOH etanolik akan menghasilkan senyawa kalium piperina dan piperidin. Piperin ini banyak terdapat dalam beberapa spesies lada seperti lada hitam, lada putih, cabai Jawa, sirih, dan lain-lain. Kandungan piperin ini berkisar antara 5-92% pada lada hitam. Kandungan piperin ini juga pada lada hitam diteliti itu dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dalam tubuh dan mempunyai potensi sebagai antibakteri, anti asma, antiinflamasi, antidepresan. Dan piperin ini juga terbukti menurunkan lipid peroksidasi hati dan melindungi kerusakan oksidatif akibat induksi dari senyawa karsinogenik kimia. Piperin juga menghambat sitokrom CYP34 dan enzim P-glukoprotein yang penting dalam metabolisme dan transport dari xenobiotik dan metabolit. Piperin ini juga terbukti menurunkan lipid peroksidasi hati dan melindungi dari kerusakan oksidatif akibat induksi dari senyawa karsinogen kimia. Dan piperin ini juga mencegah adanya penumpukan akumulasi trigliserida yang disebabkan oleh dioksin. Dan piperin ini juga dapat mencegah metabolisme lipid yang disebabkan oleh dioksin. Piperin ini terbukti juga dapat melindungi sel dari kanker dengan mengikat protein itu di mitokondria sehingga memicu yang namanya apoptosis tanpa merusak sel-sel yang normal melalui peningkatan aktivitas enzim antioksidan seperti superoksidasi, dismutase, katales, dan glutathione peroksidase. Piperin ini juga dapat dibuat itu dengan memperlakukan residu bebas dari pelarut ekstrak alkohol lada hitam dengan larutan kalium hidroksida yang dimana untuk menghilangkan resinnya. Jadi jika piperin ini di saat suhu dingin dia akan membentuk dalam kristal, sehingga piperin ini dibutuhkan untuk mengekstraksinya dengan ekstraksi secara panas yaitu sokletasi, karena jika dingin dia akan membentuk alkaloid yang itu kristal. Di sini saya akan menjelaskan tentang sokletasi. Apa itu sokletasi? Sokletasi adalah proses ekstraksi secara terus-menerus atau berulang-ulang menggunakan pelarut yang relatif sedikit, di mana pelarut yang kita gunakan adalah pelarut yang mudah menguap, contohnya seperti etanol atau N-heksan. Prinsip dari sokletasi ini adalah proses ekstraksi secara berulang atau terus-menerus dengan menggunakan pelarut yang relatif sedikit. Nah, jika proses sokletasi ini sudah selesai, nanti hasilnya akan kita uapkan kembali untuk menguapkan pelarut sehingga kita akan mendapatkan hasil ekstrak murni dari sampel yang kita sokletasi. Di dalam sokletasi ada yang namanya satu siklus. Satu siklus itu adalah di mana larutan atau pelarut yang kita gunakan menguap
kemudian masuk ke pendingin atau kondensor, kemudian terkondensasi, berubah menjadi embun, lalu embun akan berubah menjadi cair kembali, lalu akan memasuki sifon. Di dalam sifon ini, jika sudah penuh, larutan akan kembali jatuh ke labu dasar bulat. Itu yang disebut dengan satu siklus. Sokletasi terdiri dari beberapa komponen, seperti kondensor yang berfungsi sebagai pendingin untuk mempercepat proses pengembunan. Kemudian ada soklet, di mana soklet terdiri dari timbal yang berfungsi sebagai tempat meletakkan alat. Kemudian ada pipa F yang berfungsi sebagai saluran uap pelarut yang dipanaskan untuk bisa ke kondensor. Kemudian ada sifon untuk perhitungan satu siklus, di mana jika sifon penuh maka larutan akan kembali ke labu dasar bulat. Itu yang disebut dengan satu siklus. Kemudian ada labu dasar bulat yang mana berfungsi sebagai untuk tempat pelarut yang akan kita gunakan. Kemudian ada pemanas yang berfungsi sebagai untuk memanaskan pelarut sehingga bisa menguap. Nama saya Rista Anugrah Dianti Sitompul, NIM 181501127. Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah salah satu metode pemisahan komponen menggunakan fase diam berupa plat dengan lapisan bahan adsorben inert. KLT merupakan salah satu jenis kromatografi analitik. KLT sering digunakan untuk identifikasi awal karena banyak keuntungan menggunakan KLT, diantaranya adalah sederhana dan murah. Prinsip KLT adalah adsorpsi dan partisi, di mana adsorpsi adalah penyerapan pada permukaan, sedangkan partisi adalah penyebaran atau kemampuan suatu zat yang ada dalam larutan untuk berpisah ke dalam pelarut yang digunakan. Kecepatan gerak senyawa-senyawa ke atas pada lempengan tergantung pada bagaimana kelarutan senyawa dalam pelarut. Hal ini bergantung pada bagaimana besar atraksi antara molekul-molekul senyawa dengan pelarut. Bagaimana senyawa melekat pada fase diam, misalnya gel silika. Hal ini tergantung pada bagaimana besar atraksi antara senyawa dengan gel silika. Kromatografi lapis tipis menggunakan plat tipis yang dilapisi dengan adsorben seperti silika gel, aluminium oksida atau alumina, maupun selulosa. Adsorben tersebut berperan sebagai fase diam. Fase gerak yang digunakan dalam KLT sering disebut dengan eluen. Pemilihan eluen berdasarkan pada polaritas senyawa dan biasanya merupakan campuran beberapa cairan yang berbeda polaritas, sehingga didapatkan perbandingan tertentu. Eluen KLT dipilih dengan cara trial and error. Kepolaran eluen sangat berpengaruh terhadap RF atau faktor retensi yang diperoleh. Senyawa yang mempunyai RF lebih besar berarti mempunyai kepolaran yang rendah. Begitu juga sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan fase diam bersifat polar. Senyawa yang lebih polar akan tertahan kuat pada fase diam, sehingga menghasilkan nilai RF yang rendah. RF KLT yang bagus berkisar antara 0,2 sampai 0,8. Jika RF terlalu tinggi, yang harus dilakukan adalah mengurangi kepolaran eluen dan sebaliknya. Pada percobaan kali ini digunakan bahan-bahan yaitu lada hitam dengan nama latin Pipernicum sebagai bahan baku, lalu ada etanol 96% sebagai pelarut komponen senyawa yang terkandung di dalam lada hitam. Digunakan fase diamnya yaitu silika gel GF254. Maksud dari silika gel GF254 ini adalah silika gel yang dapat berfluoresensi pada panjang gelombang 254 nanometer bila terkena sinar ultraviolet atau UV. Lalu untuk fase geraknya digunakan campuran kloroform, metanol, dan amoniak dengan perbandingan 84:15 dalam 5 mili. Maka didapat perhitungannya 4,2 mili untuk kloroform, 0,75 mili untuk metanol, dan 0,05 mili untuk amoniak. Selanjutnya, bahan yang digunakan adalah larutan pereaksi Dagendorf sebagai penampak nodanya. Larutan pereaksi Dagendorf ini digunakan karena larutan pereaksi ini merupakan
merupakan salah satu reaksi untuk golongan senyawa alkaloida, di mana pada hal ini piperin juga merupakan salah satu senyawa alkaloida berjenis alkaloida sejati. Larutan reaksi Ragaindorf ini dapat dihasilkan dengan cara mereaksikan bismut 3 nitrat dalam kalium iodida yang akan menghasilkan endapan bismut iodida berwarna coklat, di mana endapan ini kemudian direaksikan dengan kalium iodida berlebih yang akan menghasilkan senyawa kalium tetraiodida bismutat. Perkenalkan, saya Ganda Mirinda Saragi dengan NIM 181501128. Di sini saya akan menjelaskan prosedur isolasi piperin dengan lada hitam dengan menggunakan alat coklatasi. Pertama, dirangkai alat. Kemudian, di dalam labu alas bulat dimasukkan etanol 96%, kemudian dipasang alat coklat. Kemudian, di dalam alat coklat dimasukkan sampel serbuk dari lada hitam sebanyak 10 gram yang sudah dilapisi dengan kertas saring. Kemudian dipasang alat kondensor, lalu dihidupkan hot plate. Proses ekstraksi ini berjalan selama 2 jam, di mana filter yang sudah dihasilkan disaring lalu dipekatkan dengan KOH dalam alkohol, lalu residunya dibuang. Larutan yang tadi sudah dipekatkan didiamkan selama 24 jam, lalu dilakukan proses identifikasi dengan menggunakan kromatografi lapis tipis, di mana fase gerak yang dipakai adalah kloroform, metanol, dan amonia dengan perbandingan 84:15:1 dalam 5 mili. Pertama, dimasukkan fase gerak yang telah dijenuhkan di dalam chamber, lalu ditutup, kemudian didiamkan 15 menit. Lalu di dalam plat KLT ditotolkan piperin yang sudah dibatasi ditaruh batas atas dan batas bawah, di mana batas atas 0,5 dan batas bawah 1,5. Kemudian plat KLT dimasukkan ke dalam chamber, lalu noda akan merambat sampai ke batas atas. Lalu diamati, plat KLT akan diamati di spektrofotometri UV 254 nanometer. Lalu dihitung RF. Kemudian disemprotkan penampang bercak dengan menggunakan reaksi Ragaindorf. Lalu diamati dengan spektrofotometri UV 366 nm. Kemudian diamati lalu dihitung RF, nilai RF. Saya Nova Novita dengan NIM 181501121 akan menjelaskan mengenai harga RF dan bagaimana cara menghitung harga RF. Harga RF itu sendiri didefinisikan sebagai perbandingan jarak yang ditempuh oleh senyawa pada permukaan fase diam dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut sebagai fase gerak. Nilai RF yang tinggi menunjukkan jarak yang ditempuh senyawa semakin besar, dan harga RF yang tinggi menunjukkan kepolaran yang rendah. Karena fase diam bersifat polar, sehingga senyawa yang bersifat lebih polar akan tertahan kuat sehingga nilai RF rendah, dan begitu juga sebaliknya. Saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung harga RF dengan media gambar yang telah saya buat. Di sini saya telah menggambar contoh plat dengan ukuran 10 x 2 cm dengan batas atas 0,5 cm dan batas bawah 1,5 cm, sehingga jarak yang ditempuh oleh senyawa tersebut adalah 8 cm. Misalnya noda yang muncul adalah 4 cm, maka 4 cm akan dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut, yaitu 8 cm, sehingga didapatkan hasil 4 dibagi 8 menjadi 0,5. Jadi kesimpulannya adalah cara menghitung harga RF adalah jarak yang ditempuh oleh senyawa dibagikan dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut sebagai fase gerak. Saya akan menjelaskan tentang nilai RF pada percobaan kali ini. Nilai RF ini merupakan nilai perbandingan relatif antar sampel.
Jadi sebelum digunakannya drag and drop yaitu 254 nanometer. Di sini pada noda 1 terbentuk warna kuning, RF-nya dengan panjang 1,8 cm dibagi 8 sama dengan 0,225. Pada noda 2 terbentuk warna kuning yaitu RF-nya dengan panjang 3,3 cm dibagi 8 sama dengan 0,4125. Pada noda 3 terbentuk warna hijau yaitu RF-nya dengan panjang 4,7 cm dibagi 8 sama dengan 0,5875. Pada noda 4 terbentuk warna kuning. Di sini RF-nya sama dengan 7,9 cm dibagi 8 sama dengan 0,9875. Setelah drag and drop, pada panjang 366 nanometer, di sini noda pertama terbentuk warna merah yaitu dengan RF panjang gelombangnya dengan RF-nya 0,4 cm dibagi 8 sama dengan 0,05. Pada noda 2 terbentuk warna merah, di sini RF-nya 0,9 cm dibagi 8 sama dengan 0,1125. Pada noda 3 terbentuk warna hijau, RF-nya sama dengan 1,5 cm dibagi 8 sama dengan 0,1875. Pada noda 4 terbentuk warna merah dengan RF-nya 3,2 dibagi 8 sama dengan 0,4. Pada noda 5 terbentuk warna hijau, di sini RF-nya 3,8 cm dibagi 8 sama dengan 0,475. Pada noda 6 terbentuk warna hijau dengan RF-nya 5 cm dibagi 8 sama dengan 0,625. Pada noda 7 terbentuk warna hijau, di sini RF-nya 7,6 cm dibagi 8 sama dengan 0,95.